Kori, menurut Mbak Tina ini, katanya kamu merasa sangat dekat sekali dengan anak ini. Katanya kamu sangat merasakan dia seperti anak kandung kamu sendiri. Kenapa mesti malu-malu mengakui Ninda sebagai anak kandung kamu? Sedangkan saya merasa mengandung Ninda setelah saya diperiksa secara istimewa oleh kamu di rumah sakit. Stop, Alma, stop! Berhenti kamu mengumbar fitnah dan segera pergi dari rumah ini. Kenapa ibu begitu ngotot untuk menuduh saya sebagai pemfitnah? Sedangkan putra ibu hanya bisa diam, tidak bisa ngomong apa-apa. Kenapa ibu nggak tanyakan langsung ke putra ibu? Apakah memang benar saya memfitnah atau tidak? Atau mungkin ibu takut kalau ternyata justru putra ibu sendiri yang membenarkan semua omongan saya. Seperti juga halnya Eksa. Dia bisa minggat dari rumah ini karena dia merasa takut berhadapan dengan kakaknya sendiri. Oh, rupanya kamu lupa ya dengan yang pernah saya bilang waktu itu ke kamu. Maaf, Kori. Kalau Mama harus membuka rahasia pribadi kamu ke dia. Kori positif dinyatakan mandul. Jadi dia tidak mungkin menghamilin kamu, Alma. Maaf, Ma, saya belum cerita ke Mama. Hasil lab itu memang keliru. Kori nggak mandul, Ma. Sekarang saya lagi hamil. Sekarang kamu jawab yang sejujur-jujurnya, Kori. Apa benar yang dikatakan Alma tadi? Ya udahlah, Kor. Kalau kamu tetap tidak mau mengakui anak ini sebagai anak kandung kamu, berarti anak ini bukan milik siapa-siapa. Karena saya sendiri juga malu punya anak hasil perkosaan. Heh, dengar Kori. Daripada anak ini harus menanggung malu untuk menghadapi masa depannya yang gelap, hanya gara-gara tidak seorang pun mau mengaku sebagai orang tuanya. Lebih baik saya akhiri aja hidup anak ini sampai di sini. Jangan, Al! Jangan maju, Kori! Jangan maju kamu! Hah? Mama peduli apa kamu melarang saya membunuh anak ini? Hah? Peduli apa kamu? Dia bukan anak siapa-siapa. Dia bukan anak kamu, kan? Jawab! Hah? Jawab! Dia bukan anak kamu, kan? Jawab! Hah? Jawab! Dia bukan anak kamu, kan? Iya. Dia anak saya. Anak kita!
Tin. Jangan sentuh saya, Kori! Sampai kapanpun jangan sentuh saya! Mas Kori mabok ya? Ngapain kamu di sini, Don? Loh, mestinya saya yang nanya sama Mas Kori. Kalau saya sih sudah hampir setiap malam di sini. Mas Kori kenapa sih? Lagi berantem ya sama Mbak Tina? Bukan berantem lagi. Bubar! Bubar. Wah, itu perlu dirayain dong, Mas. Selamat malam. Iya. Apa betul ini rumahnya Ibu Sundari? Oh ya betul. Saya sendiri Sundari. Dona, laki siapa tuh? Main bawa pulang aja. Calon suami gue. Eta. Apaan? Gue pinjem tuh setel lu dong. Tuh, Stel. Aduh Pak. Sebenarnya saya sudah nggak mau nginget-nginget. Ngelihat perbuatan maksiat gitu kan cuman bawa sial, Pak. Ya memang sih dokter Kori pernah ngasih saya duit banyak supaya tutup mulut. Tapi suami saya malah curiga saya kayak mendadak. Sekarang setelah kejadiannya suami saya tahu, giliran dia kerjaannya meres dokter Kori melulu. Tapi sekarang setelah dokter Korinya menghilang, dia jadi frustasi dan mabuk-mabukan terus, Pak. Yang jelas, saya cuma ingin Dokter Kori bisa diadili. Dan ini hanya mungkin terjadi kalau Mbak Sundari mau jadi saksi. Jangan, Pak. Jangan saya. Repot kalau saya harus bolak-balik ke kantor polisi. Saya ini kan karyawati kecil, Pak. Kalau saya sering bolos, ya dipecat.
Memangnya siapa lagi yang bisa jadi saksi? Kan cuma Mbak Sundari sendiri. Soal izin absen, biar saya ngurus. Pengeluaran buat transport segala macam, saya yang nanggung. Dan kalau sampai Mbak Sundari dipecat, tanggung jawab saya untuk nyari kerjaan baru. Siapa ini? Bapak ini ngomong-ngomong soal dokter Cory. Oh, suruhan dokter Cory. John, jangan John! Mana dia? Kenapa dia nggak mau datang sendiri kemari? Hah? Hah? Bentar, Pak. Ini Dia bukan suruhannya dokter Cory, John. Mana dia? sebentar, Pak. Ini salah paham. Dia masih punya utang 15 juta. Ngerti? Hah? Hei, jangan! Siapa kamu? Axel. Axel. Kenapa Mas Sabri? Ini salah paham. Oke, kalau gitu kita bikin perjanjian kayak gini. Saya atau Mas Sabri bisa saja mempertemukan Pak Joni dengan Dokter Cory. Setelah itu terserah Pak Joni mau menagih utang atau mau ngapain saja, saya tidak mau tahu. Tapi ingat Pak Joni, jangan main bunuh. Setelah itu saya minta kesediaan dari Pak Joni agar bersedia istrinya dijadikan saksi kalau kami melapor ke kantor polisi mengenai kasus perkosaan yang dilakukan oleh Dokter Cory. Bagaimana? Kamu yakin kalau kamu tahu betul rumah Dokter Cory? Sudah saya bilang, saya ini adiknya, adik kandungnya. Sebelum pindah, saya sempat serumah dengan dia.
semalam kegerahan ya? Kenapa saya bisa sampai di sini sih? Kenapa juga kamu bisa sampai di disko langganan saya? Ya, tapi waktu saya bangun tadi, kok saya nggak pakai baju? Udah deh, nggak usah dibahas sekarang. Yang penting, sekarang makan aja dulu. Biar segar. Biar pulih lagi tenaganya. Emangnya kita ngapain? Kok nanya? Kamu ingetnya kita ngapain? Tidur kan? Ya udah. Kamu mau yang dada atau yang paha? Mar, Iya, Bu. Ibu berangkat dulu ya. Iya, Bu. Nanti kalau ada yang nelpon, bilang Ibu ke rumah sakit ke tempatnya Mbak Tina ya. Iya. Mama, Excel? Excel? mana Mas Kori, Ma? Mama tadi sempat mengira kalau dia lari untuk mencari kamu. Lari? Iya. Bisa-bisanya ya kita ketemu di sini. Dengan pertemuan kita sekarang ini, juga dengan pertemuan-pertemuan kita yang dulu. Entah di rumah, atau di kafe yang penuh kenangan itu. Saya ngerasa kalau memang pada dasarnya kita sudah jodoh. Kamu nggak usah mikir terlalu jauh dulu deh, Don. Saya rasa itu cuma kebetulan doang kok. Kalaupun cuma kebetulan, kenapa nggak kita jadiin aja sekalian? Toh kita sama-sama orang yang terbuang. Kita bisa saling ngerti, bisa saling ngisi. Lalu? Ya kita bisa nikah. Oh, Bukannya bisa, tapi harus. Maksud saya, sebaiknya. Don. Keputusan untuk nikah tuh nggak bisa diambil dalam situasi nggak karuan kayak gini. Jangan hanya karena saya bubaran sama Tina. Dan jangan juga karena kamu memerlukan ayah buat bayi yang dikandung kamu ini. Kamu lagi hamil kan? Ya. Saya akui saya membutuhkan seorang suami. Dan saya meminta agar Mas Kori bersedia menjadi suami saya. Kamu ini maksa apa gimana sih? Enggak. Saya enggak maksa. Tapi terpaksa. Apa perlu saya sebar semua foto-foto ini ke orang? Supaya mereka yakin kalau kita sudah patut jadi suami istri. Nggak apa-apa kok. Saya masih punya klise. Don, tolong dong. Saya ini lagi ngadepin problem yang sangat berat. Kamu jangan nambah-nambah lagi. Kok nambah? Saya justru mau mengurangi beban kamu. Supaya kamu nggak makin stres.
Kamu tuh gak tahu apa-apa, Dona. Saya akan tahu kalau kamu kasih tahu. Mau kemana? Mau balik lagi ke rumah? Apa nggak malu? Sekarang ini memang saya nggak bisa kemana-mana. Gimana kalau untuk sementara saya tinggal di sini sama kamu? Kalau untuk sementara nggak boleh. Harus sampai nikah. Cuma sampai nikah? Harus selamanya. Kalau saya keberatan? Artinya kamu juga nggak keberatan kalau foto kamu sebagai pemain BF saya sebar ke semua orang. Terserah mau ditayangkan jam berapa saja. Yang penting sebanyak mungkin orang bisa nonton. Ya, teksnya terserah Pak Hamjad saja. Asal jangan terkesan orang itu seorang kriminal. Juga Bapak bisa bilang Cory itu hilang atau gimana gitu. Dan juga dihimbau supaya dia bisa lebih cepat kembali ke keluarganya. Baik, Bu. Begitu selesai konsep audiovisualnya, segera saya hubungi Ibu lagi. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Oh iya, makasih Pak Hamjad. Maaf loh, saya jadi ngerepotin Anda. Enggak, Bu. Justru saya yang lebih sering ngerepotin Bu Indrawan. Enggak. Mari, selamat siang. Mari Pak. Ma, Axel? Mana Cory? nggak ketemu, Ma. Di mana kamu cari Cory? Semua rumah sakit di Jakarta ini sudah saya hubungi. Tapi ternyata Ternyata selama ini kamu nggak tahu di mana kakakmu bekerja. nggak, Ma. Ternyata banyak yang kita tidak tahu tentang diri Cory. Dia bukan cuma jahat sama Alma, tapi dia juga jahat sama Mama. Dengan dia membiarkan Mama membela dia, berarti dia menipu Mama secara keji. Axel, kamu tanya sama Tina, di mana kita bisa temukan Cory? Mama akan bawa sendiri dia ke kantor polisi. Ada apa, Sel? Saya ingin cari Mas Cory, Mbak. Buat apa dicari? Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa baru sekarang kau minta pertanggungjawaban dia, Sel? Emang kamu baru tahu perbuatan Mas Cory kemarin ini? Emangnya Alma nggak pernah cerita apa-apa sama kamu, Sel? Saya tahu Mbak Tina ingin bicara ke arah mana. Saya akui, saya memang pengecut. Semua orang yang tahu kejadian ini pasti menuduh saya sebagai pengecut. Termasuk Mbak Tina. Tapi saya sudah bertekad ingin melawan diri saya sendiri. Ingin melawan kekerilan jiwa saya.
Salah satunya dengan menghadapi Mas Kori. Bukan sebagai saudara, tetapi sebagai sesama laki-laki. Berhadapan sebagai sama laki-laki itu gimana, So? Berantem? Atau saling bunuh, So? Bukan, Mbak. Saya akan menyeret Mas Kori ke meja hijau. Saya nggak tahu Mas Kori ada di mana sekarang. Tapi yang pasti, dia tidak akan meninggalkan kantornya. Kamu tahu kan kantornya di mana, So? Kita ini sebenarnya ngapain sih? Sudah tahu Pak Kori nggak datang ke kantor. Ngapain mesti kita tunggu? Kita bukan nungguin dia keluar, tapi nungguin dia datang. Malam-malam begini. Justru malam-malam kayak gini, lebih banyak kemungkinan dia muncul. Kalau siangnya dia nggak masuk, karena takut dicari orang. Jadi sampai kapan kita nungguin dia? Sampai dia muncul. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa juga minggu depan. Dan selama itu kita nunggu dia terus? Kalau mau ikutan nunggu, silakan. Tapi kalau nggak mau ya, terserah. Jarum suntiknya lagi kosong, Pak. Kalau yang lainnya? Ada. Minus jarum suntiknya jadi 132.500. Masih, Mbak. Dr. Kori sudah dinyatakan sebagai orang hilang karena pihak keluarga sudah melaporkan kepada pihak polisi. Ciri-ciri lain dari Dr. Kori, tinggi 180 cm, warna kulit putih. Pemirsa, jika Anda pernah bertemu, melihat, atau mengetahui keberadaan Dr. Kori saat ini, dimohon kesediaan Anda untuk melaporkan kepada pos polisi terdekat. Atau Anda juga dapat langsung menghubungi Ibu Indrawan dengan nomor telepon 75. Michelle. Wah. Bosan ah. Main dari kemarin nggak pakai duit sih. Kalau pakai duit, ntar Kori dateng nggak ada yang tahu. Main lagi nggak? Polisi juga nggak gini-gini amat kalau nungguin penjahat.
Dari mana? Kamu jadi buronan ya? Tadi saya lihat tampang kamu di berita siang. Ini pasti kerjaan mama kok. Enak ya jadi anak kesayangan. Baru ngilang berapa hari aja udah dicariin. Pakai masuk TV lagi. Emang kenapa sih? Kok mama sampai segitu ngototnya nyariin kamu? Nggak tahu lah. Namanya juga mama. Tapi salah-salah, orang ngelihat kamu jadi kayak penjahat loh. Soalnya saya dengar penyiarnya bilang bakalan ada hadiah untuk orang yang bisa nemuin kamu. Biar aja lah. Atau jangan-jangan kamu memang berbuat jahat? Iya nggak, Mas? Mas Kori? Mas? Mas Kori? Mas? Mas? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.